Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohan Salim Fathul Akbar dari kelas MN23B akan mempresentasikan mengenai laporan saya tentang analisis studi kelayakan bisnis dari UMKM Tempe Lestari. Pada studi kelayakan bisnis produksi Tempe Lestari merupakan perusahaan dari usaha dagang milik Rijal Berkah Mandiri. Produk unggulannya adalah tempe lestari, makanan tradisional superfood Indonesia. Tujuan PPT ini adalah menilai kelayakan dan potensi pengembangan usaha tempe berkualitas tinggi, higienis, dan modern. Tempe Lestari mempunyai latar belakang yang kuat. Tempe diakui dunia sebagai superfood dengan protein tinggi dan harga terjangkau. Dan kedua, konsumsi tempe di Indonesia cenderung stabil dan meningkat kurang lebih 0,15 kg per kapita per minggunya. Tempe Lestari hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar akan tempe yang higienis dan kualitas yang standar modern. Rumusan masalah yang akan dibahas di PPT ini antara lain adalah aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknis dan teknologi, dan terakhir aspek finansial. Aspek legalitas bisnis, pondasi hukum yang kuat. Tempe Lestari mempunyai pondasi hukum yang kuat, ya. Identitas perusahaan, usaha dagang Rijal Mandiri, bentuk usahanya usaha dagang, alamat Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Mempunyai 4 legalitas yang dimiliki, diantaranya surat izin usaha perdagangan, surat pengukuhan usaha kena pajak, surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan. Berikut adalah foto-fotonya. Selanjutnya adalah bauran pemasaran 7P, distribusi promosi. Tempat distribusinya jalur langsung, pasar tradisional, warung makan, konsumen rumah tangga lokal. Jalur tidak langsungnya seperti agen, reseller, atau penetrasi ke retail modern. Sekarang bauran pemasaran 7P, produk dan harga. Produk tentunya berkualitas tinggi, higienis, dan cita rasa khas. Tempe tradisional, kemasan daun pisang otentik, tempe plastik higienis, kemasan praktis dan bersih. Tempe premium, kemasan vakum untuk daya tahan lebih lama. Untuk harganya, strategi harga penetrasi kompetitif dan sesuai dengan daya beli masyarakat Karawang dan Bekasi. Tempe yang 250 kg berkisar harga 4.000. Tempe 500 gram berkisar harga 7.500. Untuk yang varian premium di 9.000. Sekarang ada promosi dan digitalisasi. Promosi open strategis, pemberian tester gratis dan diskon untuk pembelian grosir UMKM kuliner. Pemasaran digital tersedia di media sosial, Instagram, TikTok untuk brand awareness dan edukasi gizi. Platform e-commerce, Shopee, Tokopedia memperluas jangkauan. Layanan pesan antar, GoFood, GrabFood untuk segmen cepat saji. Selanjutnya ada aspek pasar dan potensi permintaan. Peluang pasar dan industri yang masif. Potensi pasar area Karawang dan Bekasi. Konsumsi kedelai olahan nasional mencapai kurang lebih 7,5 kg per kapita per tahun. Estimasi pasar tempe di Karawang 2,4 juta penduduk atau sekitar 12.600 kg per tahunnya. Di sini ada tabel segmen pasarnya, warung makan atau UMKM, karakteristiknya dan pembelian rutin dalam jumlah besar,
kurang lebih kebutuhannya 30 kilogram per harinya. Yang kedua ada rumah tangga dengan karakteristik pemberian konsumsi harian di sekitar lokasi kurang lebih 25 kilogram per harinya. Yang terakhir ada pekerja dan mahasiswa. Karakteristiknya adalah butuh makan cepat, murah, dan bergizi di antara kurang lebih 35 sampai 40 kilogram per harinya. Sekarang ada aspek teknis dan teknologi pemilihan lokasi di Desa Kalijaya, Cikarang Barat. Skor kelayakan ekonomi 4,65 per 5 sangat layak. Keunggulan dekat sumber bahan baku kedelai, dekat pasar konsumen, dan biaya operasional rendah. Tenaga kerja dan distribusinya sangat terjangkau. Selanjutnya ada teknis produksi proses higienis dengan fermentasi pada suhu terkontrol di antara 27 derajat sampai 30 derajat Celcius, 36 sampai 48 jam untuk kualitas optimal. Pemanfaatan teknologinya untuk daya saing, adopsi teknologi pengemasan vakum pack dan frozen siap masak untuk memperpanjang umur simpan dan penetrasi retail modern atau e-commerce. Selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, distribusi lokal, dan prinsip eco-friendly. Dampak sosial dan ekonomi, pemberdayaan mendukung program pemerintah dalam pertumbuhan UMKM. Penyerapan tenaga kerja mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sana. Budaya melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Untuk dampak lingkungannya, dukungan fisik, ketersediaan air dari saluran irigasi, pengolahan limbah, sirkular ekonomi, limbah padat, seperti kulit kedelai dimanfaatkan sebagai pakan ternak, limbah cair diolah sebagai pupuk organik. Selanjutnya ada yang terakhir aspek finansial, indikator kelayakan yang sangat positif. Di sini untuk kebutuhan modal awal dasar adalah 30 juta rupiah dari Tempe Lestari. Berikut adalah tabel ringkasan hasil analisis kelayakan finansialnya. Alat ukur seperti payback period, hasil pengukuran kurang lebih 10 bulan. Keterangannya adalah pengembalian investasi sangat cepat, menandakan baik. Yang kedua, average rate of return atau ARR sekitar 206%, menandakan profitabilitas tinggi, sangat baik. Selanjutnya adalah net present value. Net present value-nya sekitar 1.809.000, menandakan lebih baik dari nol, artinya baik. Selanjutnya internal rate of return atau IRR 44,5%, lebih besar dari tingkat bunga, menandakan itu baik. Yang terakhir adalah profitability index-nya. Hasil pengukurannya adalah 3,68 kali, artinya lebih besar dari 1, maka artinya baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam PPT ini atau kata yang kurang sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.